Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, jadi ini banyak banget yang nanya kemarin ya. Katanya ada warga Belanda nih yang ingin mengambil lagi si Miss Hilgers ke timnas Belanda. Apa bisa? Jujur ya, kami tuh agak bingung loh. Ini berita dari mana ya sumbernya? Apa cuma dari Instagram ini? Lah di sini aja akun ini nggak ngejelasin dia berita ini dari media Belanda mana yang nulis kayak gini nih. Kalaupun ada media di Belanda yang nulis seperti ini, fix ini media nggak tahu aturan sepak bola. Jadi jawaban kami, apakah Miss Hilgers ini bisa ditarik lagi ke timnas Belanda? Jawabannya tidak. Miss Hilgers itu udah nggak bisa ngebela timnas manapun, termasuk timnas Belanda, kecuali timnas Indonesia untuk saat ini. Kenapa kami bilang untuk saat ini? Sebab Hilgers baru saja dinaturalisasi oleh Indonesia dan sudah main untuk timnas senior Indonesia di ajang resmi FIFA. Dan ini dalam aturan FIFA sudah jadi warga negara Indonesia dan nggak bisa main untuk negara lain kecuali apa ya? Kecuali yang pertama, Miss Hilgers ini udah nggak ke Indonesia lagi selama 5 tahun atau nggak ngebela timnas Indonesia lagi selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua, Miss Hilgers harus melepaskan paspor Indonesia, itu pun dengan syarat harus tunggu 5 tahun lagi ya. Yang ketiga, ada kelicikan dari pihak-pihak tertentu. Jadi jawabannya jelas ya, Miss Hilgers udah nggak bisa lagi ngebela timnas manapun kecuali timnas Indonesia. Dan Miss Hilgers udah dipastikan akan main melawan Jepang dan Arab Saudi. Paham ya? Lalu juga ada yang tanya nih, Bang, katanya Maarten Paes akan main di AFF, Bang. Ada, siapa bilang sih? Ada. Ini kebanyakan nonton channel gosip sih. Maarten Paes itu memang nggak ada jadwal di MLS sebab FC Dallas kemarin itu gagal di playoff, yang artinya kurang lebih 2 bulanan Maarten Paes ini nggak ada jadwal bertanding. Tapi meskipun Maarten Paes ini nggak ada jadwal pertandingan selama kurang lebih 2 bulan, ini agak sulit dan agak mustahil Maarten Paes ini dibawa ke timnas AFF. Kenapa demikian? Karena Sintayong kemarin udah bilang akan pakai pemain U22 di AFF. Sementara si Maarten Paes itu usianya 26 tahun. Kalaupun nantinya Sintayong akan pakai pemain diaspora, yang diambilnya ya usianya 23 tahun ke bawah. Dan inilah pemain diaspora timnas Indonesia yang usianya 23 tahun ke bawah. Ada Ivar Jenner 20 tahun. Ada Justin Hubner 21 tahun, Rafael Struijk 21 tahun, Nathan Choaon 22 tahun, Miss Hilgers 23 tahun, dan Jens Reven 19 tahun. Ya cuma 6 itu aja pemain diaspora kita yang berusia 23 tahun ke bawah, sisanya di atas 23 tahun. Tapi kan ini keputusannya ada di tangan Sintayong, apakah akan mengambil pemain senior atau enggak di AFF. Sementara di AFF itu enggak ada batasan usia lo ya. Jadi ya saran kami ya, gak usah terlalu keburu percaya dengan berita-berita gosip sebelum diumumkan oleh pihak yang berwenang. Oke, paham ya? Lanjut ya, ini juga sama nih, masih ada aja yang nanya ke kami, Bang, itu kenapa sih PSSI nggak pernah pakai Sirus Margono? Kan kami udah bilang
Sirus Margono itu bukan dari program PSSI. PSSI itu nggak pernah menaturalisasi Sirus Margono lo ya. Jadi memang Sirus Margono itu bukan diminta oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Jadi wajar kalau PSSI nggak tertarik pakai jasa Sirus Margono. Memang karena bukan permintaan Sintayong dan nggak ada dalam rencana PSSI. Tapi kenapa kalian nggak percaya juga sih? Ya kalau kalian masih nggak percaya, silahkan dengarkan sendiri ucapan dari pihak PSSI melalui Arya Sinulinga berikut ini. Itu kenapa ada beberapa pemain yang sudah naturalisasi cuman nggak pernah dipanggil, Bang Arya? Yang mana? Kiper? Siapa? Margono? Kami nggak pernah panggil. Oke. Tapi ini udah proses naturalisasi kan? Tapi saya nggak tahu. Kami PSSI nggak pernah panggil Sirus Margono. PSSI zamannya Pak Erik tidak pernah memanggil ataupun melakukan proses untuk Sirus Margono. Kami juga bukan nggak pernah. Scouting kita juga nggak pernah. Coba cek deh. Ada nggak proses PSSI? Pernah nggak Sirus salaman sama Pak Erik? Iya betul. Nggak pernah. Pernah nggak Pak Erik sama Pak Sirus ketemu khusus gitu? Kan biasanya kami makan malam. Jadi kami nggak pernah proses Sirus Margono. Lalu prosesnya itu dari? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak ngerti. Oke. Saya nggak ngerti siapa yang prosesnya. Ya itu yang proses silakan. Tapi yang pasti kami nggak pernah. Oke. Jadi kami pun nggak pernah menawarkan kepada STI. Oke. Gimana? Udah paham dan clear sekarang? Sirus emang nggak dibutuhkan oleh PSSI untuk saat ini lo ya. Dan Sirus itu bukan program dari PSSI. Jadi kemungkinan kecil buat Sirus Margono ini masuk ke timnas Indonesia selama Sintayongnya nggak minat. Lanjut ya, FIFA kabarnya, catat kabarnya lo ya. Soalnya kami pun belum menerima berita resminya. Nah kabarnya si FIFA ini mengabulkan nih permintaan Indonesia untuk mengganti wasit saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Karena kan kita tahu nih awalnya AFC ini memang menunjuk wasit Khamis Almari yang asal Qatar untuk menjadi wasit di laga lawan Jepang. Tapi kabarnya PSSI protes ke AFC. Tapi protesnya ini nggak ditanggepin lagi nih sama AFC. Akhirnya PSSI pun protesnya sama FIFA. Dan katanya FIFA justru menyetujui nih protes dari PSSI. Jadi memang info yang beredar saat ini, wasit yang akan bertugas saat Indonesia melawan Jepang adalah wasit asal Iran, Bonyadifat Maut. Dan saat lawan Arab Saudi nanti itu wasit asal Uzbekistan, Lutfala Rustam ya. Sekarang kita cek aja nih, ini dua wasit ini udah sah apa enggak nih untuk memimpin pertandingan Indonesia lawan Jepang dan Indonesia lawan Arab Saudi. Indonesia itu adalah wakil AFF, sementara Jepang adalah wakil EAFF. Sementara Iran sebagai wasit ya adalah negara dari CAFA alias Asia Tengah. Nah ini sah ya kalau Indonesia lawan Jepang dipimpin oleh wasit asal Iran. Bagaimana dengan wasit asal Uzbekistan yang akan memimpin laga Indonesia lawan Arab Saudi? Nah Indonesia itu kan wakil AFF, sementara Arab Saudi wakil WAFF. Dan Uzbekistan sebagai wasitnya di sini adalah anggota dari CAFA alias Asia Tengah. Jadi ini pun sah ya. Tapi kembali kami ingatkan ya, ini tuh belum dirilis alias belum resmi dirilis oleh AFC lo ya. Sebab ya AFC mungkin juga nggak akan tinggal diam nih dengan keputusan FIFA. Yang kalian tahu lah alasannya ya. Ya bisa saja AFC tiba-tiba menentang nih keputusan FIFA. Jadi ya kita tunggu saja keputusan resminya. Dan semoga aja sih kalau beneran dua wasit ini yang bertugas lawan Jepang dan Arab Saudi ya. Semoga saja dua wasit ini bisa menunjukkan kepemimpinan yang adil dan baik. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Persis Solo. Ini ada kabar atau info yang kami dapat jika kesepakatan antara calon pelatih Persis Solo yakni Leo Neva ini ternyata mengalami banyak kendala nih atau berjalan alot yang kami pun nggak tahu nih masalahnya apa sih sehingga berjalan alot seperti ini. Tapi kabar terbaru ada gosip nih jika mantan pelatih Persikabo Jajang Nurjaman yang baru aja dipecat dari Persikabo di Liga 2 akan menangani Persis Solo untuk sementara waktu. Ya sambil ngeliat nih
Kalau nanti di bawah asuhan Janur ini Persis Solo ini bagus ya Janur dipertahankan. Tapi kalau ternyata jeblok atau sama aja dengan yang kemarin-kemarin ya berarti Janur cuma dipertahankan sampai pertengahan musim atau akhir musim aja kali ya. Tapi ya itu hari Kamis ini itu adalah deadline nih buat Persis Solo buat ngumumin pelatih baru ya. Kalau nggak diumumin juga hari Kamis ini ya berarti Komdis PSSI akan pesta pora cuy, dapat duit cuma-cuma 100 juta. Lumayan kan buat party. Nah bicara soal Komdis PSSI, kemarin kan kita udah bahas nih di laga Arema lawan Persija itu ada oknum supporter yang masuk dan lakukan kontak dengan pemain Persija Hanif Syahbandi. Ini masuknya ke kesalahan pitch invasion ya, alias penonton masuk ke lapangan. Dan Komdis PSSI kabarnya menjatuhkan sanksi pada Arema sebesar 30 juta rupiah. Nah kalau kami baca ya, dari hasil sidang Komdis tanggal 30 dan 31 Oktober ini, Komdis PSSI ini udah dapat duit tuh dari Arema 30 juta. PSKC 25 juta, Dejan FC 25 juta, Persiraja 25 juta, dari David Lali 5 juta, dari Marcos Sandi 10 juta. Jumlahnya itu ya kalau nggak salah kalau dihitung-hitung ya itu per tanggal 31 dan 30 Oktober ini aja itu udah 120 juta ya. Dan kalau kami totalkan ya di bulan Oktober 2024 dari Liga 1 dan 2 selama 4 pekan, Komdis PSSI itu udah mendapatkan masukan duit itu sekitar 975 juta alias hampir 1 M cuy. Dan bulan Oktober aja lo ya. Dan di bulan Oktober itu Persib Bandung menjadi tim yang paling banyak menyumbang duit ke Komdis PSSI, yakni 295 juta. Nah tuh kurang enak apa lagi coba, sebulan dapat duit 1 M secara gratis, cuma bikin hukuman doang lah. Kita sebulan ngumpulin duit 5 juta aja ngap-ngapan. Ya enggak, inilah realita dunia. Oke lanjut dari Persib Bandung. Di sini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kami di DM Instagram ataupun di kolom komentar. Yang pertama itu yang nanya kayak gini nih, Bang itu yang diposting Persib di Instagramnya tiket buat apa? Buat nonton LCS lawan Persib gitu? Kan mainnya di Singapura. Nah itu yang dipasang itu harga tiketnya doang apa sama tiket pesawat nih? Kalau untuk yang ini kami nggak bisa jelasin ya, sebab yang bisa jelasin ini ya pihak Persib dan pihak Planet Persib aja. Tapi memang sih kalau dilihat dari nominalnya itu cuma buat tiket doang ya, ini memang agak mahal, lebih mahal sedikit daripada yang dijual oleh Lion City di situs resminya. Sebab tiket LCS lawan Persib itu kalau di situs resminya LCS ya itu harganya itu 20 dolar Singapura sampai 40 dolar Singapura. Nah kalau dirupiahin 20 dolar Singapura itu sekitar 235.000 dan 40 dolar Singapura itu kalau nggak salah 478.000. Nah ini kan 500 lebih nih, berarti ya pihak Persib kalau memang menjual tiket ini ya ngambil untung sedikit, dan kami pastikan itu cuma tiket doang loh ya, nggak termasuk tiket pesawat. Nah ini memang beda ya dengan apa yang dialami oleh supporternya Lion City kemarin saat bertandang ke Bandung ya, karena setahu kami ya, penonton atau supporter Lion City itu kemarin datang ke Bandung itu mereka nggak beli tiket. Mereka dikasih tiket gratis oleh Lion City cuma dengan menunjukkan tiket dari pesawat aja. Jadi memang Lion City ini udah istilahnya memaklumi lah. Mereka udah beli tiket mahal-mahal, tiket pesawat ya. Masa kita patok lagi harga tiket pertandingan gitu kan? Kalau Persib nggak tahu deh. Silakan tanya aja sama pihak yang berwenang lah di Persib lah. Yang kedua buat yang nanya, Bang kenapa Edo Febriansah nggak dibawa ke Singapura? Ya kan kemarin kalian udah lihat lawan Semen Padang Edo itu cuma main setengah babak. Nah katanya nih ya, yang kami tahu setelah lawan Semen Padang kemarin Edo ini coba latihan di Pasir Liter, tapi ternyata kakinya agak sedikit bengkak katanya. Tapi kalau soal benar atau enggak kami pun nggak tahu apakah ini cuman apa ya, penutup supaya jangan terlalu diekspos atau dihujat oleh netizen karena blunder Hodak kemarin yang menarik Edo Febriansah, makanya Edo mungkin sengaja nggak dibawa. Oh beneran tuh cedera, makanya gue nggak bawa tuh ke Singapura. Kan kalau Edo dibawa ke Singapura akhirnya nanti timbul pertanyaan,
Coach, katanya kemarin Edo cedera, makanya ditarik di babak kedua. Kok itu lawan Lion City di Singapura dibawa? Nah, itu mungkin ya salah satu alasannya ya. Yang kami pun nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Edo ini nggak dibawa ke Singapura. Apakah benar cedera atau enggak? Yang ketiga yang nanya, Bang, itu Febri Haryadi kapan mainnya lagi? Oke, ini kami udah pernah bilang loh di video-video kami sebelumnya. Kalau prediksi kami itu mungkin di putaran 2 baru main loh ya. Tapi kan kata tim dokter Persib tergantung progres penyembuhannya. Kalau memang bisa lebih cepat ya palingan pekan ke-13 lawan PSS Sleman ini Febri ini udah bisa main. Itu pun dengan satu kondisi ya ini udah fit 100%. Jadi gini loh ya, cedera ACL itu bukan cedera yang biasa. Ini bukan cedera yang sembarangan loh ya. Ini cedera ACL kalau belum sembuh total tapi dipaksain main, ini urusannya bisa menepi selama 1 musim full nih. Jadi si Febri pun harus benar-benar ekstra waspada nih kalau udah kena yang namanya cedera ACL. Tapi ya semoga aja di pekan 11 atau pekan 12 ini Febri udah bisa main. By the way, bursa transfer atau jendela transfer di bulan Desember ini ternyata Liga Indonesia atau Liga 1 ini nggak di stop loh ya. Jadi liga tetap jalan selama bursa transfer jalan. Nah, ini kan menarik nih. Ini akan menjadi tantangan. Ini tantangan Bang ya. Itu tanda tangan. Yang saya omongin tantangan. Ini tantangan tersendiri buat klub-klub Liga 1 nih dan Liga 2 ya. Jadi di bursa transfer itu kan liga tetap jalan, otomatis klub harus benar-benar cerdik nih mensiasati skuadnya karena kemungkinan akan ada pemain yang hengkang dari klub tersebut. Nah ini menarik ya, karena biasanya kan liga gak jalan tuh atau mungkin di stop beberapa pekan ketika ada bursa transfer ya, tapi nggak tahu juga musim ini nih.